Watasi aja belum masuk gangnya ya, sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat bagus kayak gini lur. Kita memasuki gang yang kedelengannya bagus banget ini lur. Ini Nyong Watasi jalannya agak minggir aja kali ya, takut ada mobil kan tiba-tiba. Mobilnya ini bener-bener unik lur nih, lihat sendiri. Mobilnya kayak bagol-bagol gimana gitu ya lur. Kalau Nyong Watasi punya pohon kayak gitu sih ya udah tiap hari ya nongkrong di bawahnya sambil makan mendoan kan. Kira-kira kalau bikin pondasi tampingan kayak batu disusun-susun kayak gitu mahal nggak ya? Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Tampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink teman-teman. Oke, kesempatan kali ini Nyong Watasi mau ngajak kalian semua buat jalan-jalan di ya sekitar pedesaan Jepang. Jadi aku bakal bawa kalian buat nikmati pemandangan-pemandangan di gang-gang Jepang lur. Oke, ikuti keseruannya ya. Oke, seperti biasa lur, mau ngingetin sebelum kita mulai videonya, ajak lalen subscribe bro. Subscribe ngelurum ji loro teluk. Oke lur, di kesempatan kali ini Nyong Watasi mau ngajakin kalian buat ngeliat bagaimana estetiknya pedesaan-pedesaan di Jepang lur. Jadi mulai dari rumah-rumahnya, kondisi jalannya, halaman-halamannya bakal kita inggeng bareng-bareng lur. Nah ini contohnya lur, rumah di depanku ini Nyong Watasi aja belum masuk gangnya ya, sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat bagus kayak gini lur. Jadi kalau di pedesaan Jepang itu masih banyak banget rumah tradisional yang kemungkinan ini dibuatnya udah puluhan tahun yang lalu ya. Jangan salah lur, membuat rumah tradisional Jepang itu memerlukan dana yang sangat besar ya. Ya walaupun sekarang mungkin kelihatannya rumahnya udah tua. Lihat tuh lur, jalanannya kalau di gang-gang Jepang itu bener-bener bersih ya. Nah, yang di depanku itu adalah jinja ya lur, atau kuil untuk orang-orang Jepang beribadah. Oke, kita lanjut jalan aja lur ke depan. Jadi salah satu hal yang membuat Nyong Watasi betah hidup di pedesaan Jepang itu lur adalah tempatnya itu bener-bener asri ya. Jadi jarang banget ada orang bikin gaduh kayak misalkan motongin keramik, dengerin musik keras-keras, itu jarang banget lur. Nyong Watasi ngomongnya di sela-sela aja ya lur, biar kalian bisa menikmati pemandangan dan suasananya. Ini kita kemana nih? Ke kanan atau ke kiri ya? Oke, kayaknya kita ke kanan aja ya, masuk gang ini. Tuh, selain kita bisa melihat bentuk-bentuk rumah yang cantik, kita juga bisa melihat bonsai yang bentuknya itu unik-unik banget. Jadi kebanyakan rumah di Jepang itu bonsainya pada bagus-bagus semua ya lur. Oh iya, jadi ini Nyong Watasi bikin videonya ketika pagi hari. Tapi lihat sendiri lah lur, walaupun pagi hari ya, ini di pedesaan di dalamnya itu kayak bener-bener sepi ya. Oke lur, kalau dilihat-lihat dari tadi ya, hampir semua rumah di Jepang itu memiliki halaman yang tanamannya itu bagus-bagus dan unik-unik ya. Kedelengannya itu memang kayak orang Jepang apa ya, kayak suka banget buat nanem-nanem gitu loh lur. Nih, kalian juga harus lihat ini lur. Pondasinya itu kayak batu yang disusun-susun kayak gitu ya. Model tampingan kayak gini tuh biasanya ada di kuil-kuil besar kayak di Himeji Castle gitu loh lur. Cari aja lur di Google, pasti ada Himeji Castle. Kira-kira kalau bikin pondasi tampingan kayak batu disusun-susun kayak gitu mahal nggak ya?
Ini kita sudah keluar dari gangnya lur, cuman Nyong Watasi sebenarnya nggak tahu ya ini tuh di mana. Baru pertama kali kesini lur, ini gang-gangnya lur kayak asing banget lur di kepala Nyong Watasi. Tapi kita lihat dulu lur, ini rumah yang tadi pondasinya itu pakai batu ya. Ini waduh halaman ini loh lur di depan itu ya. Bisa luas banget kayak gitu lur. Pohon-pohonnya juga gila sih lur. Semoga aja kita bisa punya rumah kayak gitu ya lur, yang estetik dan halamannya itu juga bagus lur. Nah ini juga salah satu fakta unik sih lur. Jadi orang-orang Jepang sendiri itu mereka nggak ada gotong royong sesama tetangga kayak gitu lur. Jadi nih kalau misalkan ada yang rusak kayak misalkan rumahnya longsor atau mungkin pohonnya tumbang, itu mereka bakal kerjain sendiri atau mungkin nyewa orang lur. Jarang banget atau mungkin nggak pernah sih, lebih tepatnya ya nggak pernah aku lur lihat orang Jepang itu gotong royong benerin apa gitu. Oke, kita lanjut ke depan aja kali ya lur. Sebenarnya kalau Nyong Watasi main ke gangnya itu sekitar bulan musim semi, itu bunga-bunganya masih pada banyak banget lur biasanya. Tapi sekarang musim seminya udah berakhir ya. Udah masuk musim panas. Wah, kedelengannya itu di depan gangnya kayak bagus banget ya. Ada suara orang motong rumput juga lur ternyata ya, pakai mesin itu. Kita memasuki gang yang kedelengannya bagus banget ini lur. Ini Nyong Watasi jalannya agak minggir aja kali ya. Takut ada mobil kan tiba-tiba. Kalian bisa ngerasain sendiri nggak sih lur? Tempatnya itu ya kayak bener-bener damai, aman. Apalagi nih lur, orang Jepang itu orang-orangnya itu sangat jujur ya. Dan etos kerja mereka itu sangat tinggi. Tapi aneh juga ya lur, dari tadi Nyong Watasi nggak papagan atau nggak papasan sama satupun orang lur. Ini orangnya sebenarnya pada ngapain di rumah? Kayaknya suara berisik orang motong rumputnya itu dari gang ini deh lur. Oke, ini jalanannya lumayan nanjak ya. Tapi kalian harus lihat ini lur, tuh bangunannya kayak di anime gak sih lur? Terus ini kita harus kemana nih lur? Ke kiri apa ke kanan ya? Bingung sumpah lur. Tempatnya estetik semua sih ya. Nih di kiri sama di kanan kok tempatnya nggak ada yang nggak bagus. Kita ke kiri saja lah lur. Tuh di depan kayaknya ada rumahnya Nobita nggak sih? Oh iya lur, jadi kalau kalian itu tinggal di Jepang, kalian bakal ngerasain ketika pagi itu nggak ada ayam berkokok, wedus gemberan, ya kayak kue lah. Tapi asli lur, dari tadi tuh Nyong Watasi ya, nggak ketemu orang ini sebenarnya. Ada orangnya apa enggak nih pedesaan? Sepi banget bro, asli bro. Yus kita lanjut lagi ya lur. Dari tadi Nyong Watasi jalan sejauh ini belum nemu warung kecil atau apa ya, toko-toko kayak gitu juga nggak ada ya lur.
Terus di Jepang itu kalau kita inggeng-inggeng dari tadi kan kayak nggak papasan sama sekali dengan motor ya, adanya itu mobil. Sebenarnya di Jepang itu ya juga ada motor, cuman kebanyakan orang-orang Jepang itu kendaraannya pakai mobil. Walaupun cuma mau pergi jaraknya deket banget, kalau enggak jalan kaki, bersepeda, ya pakai mobil lur, kebanyakannya ya. Ini di depan Inyong Watashi ada pemakaman orang Jepang ya lur. Tempat pemakamannya aja estetik kayak gitu ya. Terus ini di deket pemakamannya ada rumah juga nih yang bagus banget. Ada kolam-kolamnya gitu lur. Kalian jangan nyuruh Nyong Watashi buat nyari-nyari kuburannya kakek Sugiono ya lur. Masih hidup dia orangnya. Kita lanjutkan perjalanan saja lur. Ini tapi di kanan Nyong Watashi ada mobil ya. Mobilnya ini bener-bener unik lur nih, lihat sendiri. Mobilnya kayak bagol-bagol gimana gitu ya lur. Tapi memang Jepang kayak gitu lur, soalnya Jepang kan ya tempat produksi mobil lur. Jadi kalau misalkan ada mobil yang unik-unik, mobil langka gitu ya nggak heran ya. Di depan ada tempat yang kedelengannya kayak apik banget ya lur. Tapi ini sebenarnya di kanan lur nih, ada bagus banget lur. Tuh lur, ini kalau dilihat asli ini loh, kayak rumah di film-film lur. Nyong Watashi pengen ke sana tapi takut gimana-gimana gitu loh. Wih, itu di depan bagus banget ya lur. Tapi kalau misalkan Nyong Watashi ke sana kayaknya itu sih beda desa ya. Oh iya, ini itu stasiun lur, jadi stasiun kecil gitu ya. Ini ada palang kereta juga nih. Oh iya lur, Nyong Watashi mau ngasih lihat ke kalian ya. Tuh, jadi orang Jepang itu kalau nyebrang palang kereta, mereka selalu berhenti terlebih dahulu ya lur. Walaupun tidak ada polisi, mereka tetap taat sama peraturan lur. Makanya angka kecelakaan di Jepang itu sedikit banget ya. Oke, kita lanjut. Ini Nyong Watashi pergi ke arah kiri dari stasiun kereta yang tadi ya lur. Tapi mulai madan kerasa ya lur, semakin siang itu kayak semakin rame nggak sih? Walaupun kita nemu mobilnya cuman siji loro ya dari tadi. Ini juga lur, perumahan di kanan Nyong Watashi ya. Ini estetik banget nih. Sebelah sananya tuh hutan ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari perumahannya itu kayak hawanya gimana gitu lur. Kayak adem banget nggak sih lur? Nah, ini Nyong Watashi di zebra cross ya lur. Jadi ada bendera-bendera kayak gini nih, ini buat nyebrang ya. Nanti kalau kita misalkan kibarin bendera ini tuh mobilnya bakal berhenti lur. Soalnya di Jepang itu ibaratnya pejalan kaki adalah raja lur. Nah lur, di Jepang itu sangat menghargai pejalan kaki lur. Nih, kalau misalkan mau nyebrang harus pakai ini lur. Jadi nanti walaupun nggak ada lampu merah mereka bakal berhenti lur. Ini khususnya buat kayak nenek-nenek sama anak-anak nih lur. Gokil nggak lur? Ini karena Nyong Watashi nggak mau nyebrang ya, kita lanjut ke perjalanan saja lur. Ini padahal kemarin ya waktu musim semi itu bunganya masih banyak banget ya di sini. Ini kenapa ya lur jalanannya itu dicat merah? Kalian ada yang tahu nggak lur tanda apa ini yang merah-merah ini di aspal? Kita sudah memasuki gang kembali nih lur. Kalau gang yang ini tuh Nyong Watashi madan tahu ya jalannya ini kemana. Soalnya Nyong Watashi pernah ngelewatin gang ini lur. Ini jalan menuju ke supermarket yang paling jauh lur sebenarnya. Kalian harus lihat ini sih lur.
Di depan Nyong Watasi itu ada pohon bonsai yang bagus banget nih, kayak jamur-jamuran gitu lur. Tapi kalau di sini kayak nggak ada penghuninya sumpah. Ini kalau malam hari sih menurut Nyong Watasi bener-bener sepi ya, serem gitu. Nah, itu lur yang Nyong Watasi maksud ya. Pohonnya itu kayak jamur di film apa gitu ya. Kalau Nyong Watasi punya pohon kayak gitu sih ya udah tiap hari ya nongkrong di bawahnya sambil makan mendoan kan. Terus minumnya kopi kapal api. Haha. Cocok ora lur, cocok men bok. Keluar dari gang tadi lur, itu di depannya Nyong Watasi ada rumah juga ya. Cuman temboknya itu ya tinggi-tinggi gitu lur, kayak tertutup banget ya rumahnya. Nih kita nggak ke kiri lah ya lur, kita ke kanan saja nih. Nih di jalan keluarnya juga ada rumah yang bagus banget nih lur. Tapi kalau rumah yang ini tuh nggak tahu kenapa tuh lur, di depannya itu ada botol-botol yang berisi air ya. Kalian ada yang tahu nggak sih lur itu buat apa? Apakah jimat mungkin? Tapi gokil lur nih, jalanannya udah nggak sepi banget kayak tadi ya. Ini sudah ada mobil-mobil yang lewat walaupun beberapa gitu. Oke lur, kita sudah memasuki gang yang tadi pas di pertama video ya. Tapi walaupun ini videonya diulang ya ibaratnya cuman terbalik aja gitu. Tapi rumah-rumahnya, halaman-halamannya kayak tetep bagus ya. Walaupun udah dilihat tapi nggak bosen-bosen gitu lur. Nih yang bikin aku salah fokus banget itu pepohonannya itu loh lur. Ini pasti ngerawatnya susah banget ya. Bentuk-bentuknya loh bisa bagus banget kayak gitu. Memang orang-orang di Jepang ini ya gokil banget asli. Kalau di kiri Nyong Watasi itu nggak tahu lur ada proyek apa ya. Proyek-proyek di Jepang itu besar atau kecil ngerjainnya selalu pakai alat ya. Alat berat maksudnya lur. Nah kalau kita lihat sebelah kanan itu ada persawahan gandum lur. Jadi sebenarnya buat nanam gandum sama nanam padi juga sih. Itu Nyong Watasi naruh sepedanya di belakang toko yang itu lur. Nggak tahu toko apa bukan sih itu ya. Tapi kayaknya tempat apa gitu lur. Kita langsung saja menuju ke tempat sepedanya ya. Tapi Nyong Watasi lagi-lagi gagal fokus karena pohonnya ini loh lur. Lihat sendiri saja tuh, daunnya unik-unik banget ya. Masya Allah. Boleh nggak sih ini ditanam dibawa pulang gitu buat di rumah. Ini walaupun kita naruh sepeda di tempat sepi tetap nggak mungkin hilang ya lur. Ya kalau di Jepang itu ya insya Allah lah kalau kita naruh apa-apa gitu aman sih. Soalnya kalau orang Jepang itu biasanya jujur-jujur ya. Nih sungainya juga jernih banget lur. Kira-kira suatu saat nanti Nyong Watasi harus bikin video mancing nggak sih lur? Biasanya ini sungainya dibendung ya, tapi ini kedelengannya nggak lagi dibendung nih, soalnya airnya kecil. Kalau ngelihat sungai-sungai yang cantik kayak gini tuh hawanya pengen banget sih blon lur, nggak tahu kenapa. Nah kalau di depan itu adalah tanaman gandum lur, sudah pada menguning ya. Sebentar lagi itu mungkin panen nih. Semoga nanti pas panen Nyong Watasi bisa ngasih tunjuk ke kalian ya lur, bagaimana cara pemanenannya. Pokoknya praktis banget lah lur kalau misalkan nanti kalian lihat. Oke lur, itu dia videonya. Mungkin segitu dulu ya. Semoga videonya kalau nggak bermanfaat ya seenggaknya menghibur kalian semua lur. Oke, ajak kalian di subscribe, di like, di komen lur, supaya channel Nyong bisa terus berkembang kan Nyong jadi semangat bikin videonya. Aku jadi semangat bikin videonya ya.
Oke Lur, sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Oke Lur, terima kasih. Bye bye.